Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Maula Ruselia, NRP 5519521275, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Politeknik Alih Usaha Perikanan Jakarta. Konservasi saat ini telah menjadi sebuah tuntunan dan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk mengharmonisasikan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta berperan dalam melestarikan sumber daya yang ada untuk masa depan. Pendidikan berbasis konservasi sangat penting dan dianggap sangat penting karena pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan serta keanekaragaman makhluk hidup di dalamnya agar tidak terjadi kepunahan. Ingat batasan dan cakupan konservasi, paling tidak ada 4 cakupan dan nilai kawasan konservasi. Di antaranya adalah menanam, memanfaatkan, melestarikan, dan mempelajari. Maka diperlukanlah pendekatan pendidikan yang khususnya dalam berbasis konservasi. Penetapan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam. For your information, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menargetkan pengembangan kawasan konservasi perairan sebanyak dan seluas 30 juta hektar di tahun 2030. Salah satu strategi yang dilakukan untuk melakukan upaya dalam konservasi yaitu adalah konservasi ekosistem, yang dimana terdapat ada pencadangan, penetapan, dan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi perairan di Indonesia. Kegiatan pendidikan di dalam kawasan konservasi perairan merupakan salah satu kegiatan di mana di dalam kawasan konservasi perairan itu merupakan proses pengubahan nilai-nilai, sikap, tata laku setiap pemangku kepentingan, baik itu secara individu maupun secara kelompok, di mana dalam usaha untuk membangun karakter yang baik serta untuk mencerdaskan pikiran guna untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efisien dan efektif. Melalui kegiatan pendidikan ini, diharapkan masyarakat memiliki etika pemanfaatan sumber daya hayati dan non-hayati terhadap kawasan konservasi perairan. Perencanaan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu proses menentukan alokasi ruang untuk kawasan konservasi di sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, wilayah perairan meliputi 1. Perairan pedalaman, yang kedua, perairan kepulauan, yang ketiga, laut teritorial. Dari ketiga kategori tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada taman. Fungsi dari taman adalah untuk mempertahankan dan untuk meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Yang kedua, adanya suaka. Suaka berfungsi sebagai untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari sumber daya ikan. Yang ketiga, ada kawasan konservasi maritim atau yang disebut dengan KKM, itu berfungsi sebagai untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya maritim dan nilai-nilai tradisional atau kearifan lokal. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020, Pasal 6 Ayat 1, kawasan konservasi ditetapkan dalam statusnya yaitu 1. Kawasan konservasi perairan nasional, yang kedua, kawasan konservasi perairan daerah. Selanjutnya akan membahas tentang zonasi kawasan konservasi. Setiap kawasan konservasi harus memiliki zonasi kawasan konservasi. Meliputi yang pertama ada zona inti, yang kedua ada zona pemanfaatan terbatas, yang ketiga ada zona lain yang termasuk untuk sesuai dengan peruntukan kawasannya. Penetapan kawasan konservasi. Kawasan konservasi melalui beberapa tahapan dalam proses penetapan. Yang pertama adanya
usulan inisiatif dari calon kawasan konservasi tersebut. Yang kedua, adanya identifikasi dan inventarisasi. Yang ketiga, adanya pencadangan. Yang keempat, adanya penetapan. Penetapan kawasan konservasi agar tercipta sedemikian rupa, maka diperlukan adanya beberapa tahapan secara efisien dan sistematis, yaitu memetakan potensi dan mentargetkan kawasan konservasi. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya apa saja yang ada di sana dengan cara dilakukannya survei. Dalam penetapan kawasan konservasi, itu yang paling penting adalah konsultasi publik dengan mengundang pakar-pakar yang ahli di bidangnya masingnya. Terkait dengan rencana zonasi, selanjutnya melibatkan masyarakat setempat, ya, bahwasannya ada aturan-aturan yang berlaku untuk harus dipatuhi dan dijalani. Selanjutnya, tidak kalah penting adanya peran stakeholder. Stakeholder di sini berperan sebagai untuk lebih memahami dan juga untuk mendukung program yang dibuat oleh pengelolaan sehingga dapat bersinergis dan berjalan dengan baik. Berikut hasil pemaparan tentang pendidikan konservasi yang saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.